Sekarang gue udah ada di base camp Bimawari, jadi jalur pendakian Gunung Sumbing melalui Dukuh Seman. Jadi kalau dengernya sih ini sebenarnya jalur lama. Jalur lama. Mungkin Mas Jumari bisa lebih. Ini dengan Mas Jumari nih. Mas, ini sebenarnya jalur Dukuh Seman pendakian Gunung Sumbing ini sebenarnya jalur baru atau jalur lama? Lama. Jalur lama. Tapi yang bukanya untuk pendakian biasa baru. Jalur lama itu maksudnya jalur apa? Jarak. Jadi jalur spiritual masyarakat ya? Iya. Seperti apa tuh sini? Tiap malam libur puasa itu jarak atas kalau enggak pas mau menyambut panen raya tembakau itu jarak. Gimana sejak mulai kapan dibikin buat pendakian umum? Tahun Baru kapan? sekitar 4 bulan ini ya. 4 bulan ini. Iya. Jadi baru 4 bulan ini dibuka untuk pendakian umum juga ya? Umum. Bukan hanya untuk ziarah doang ya? Iya. Nah, kalau menariknya dari jalur ini apa, Mas? Jalurnya itu landai sama view di pos 4. Apa tuh pos 4? View-nya itu gunung-gunung itu kelihatan semua. Gunung-gunung di Jawa Tengah? Iya. Oke, nanti kita lihat ya, Iya. kata Mas Jumari. Di pos 4 itu ada pemandangan yang bagus. Ya, sama curug Juga di setelah pos 2. setelah pos 2 ada curug juga. Nanti Iya. kita lihat ya. Jadi pas nanti gue akan naik ke sana. Ya. Ini juga sekaligus dalam rangka asesmen jalur pendakian Dukuh Seman ini ya. Ini sesuai SNI 8748 2019. Persyaratan pendaftarannya seperti apa nih? Ya. Itu di sini juga ada tempat packing dan briefing. Berarti setelah pendaki di sini Di packing ulang, dicek ya. ya cek. Nah, terus Bongkar. terus Lalu dari sini udah isi, mau berangkat di briefing. mau berangkat di briefing dulu. Iya. Nah, ini jadi di sini juga udah ada tanda buat briefing. Jadi setiap pendaki nanti akan di briefing juga. Juga nanti di packing ulang kembali. Jadi setiap packingan semua dibongkar lagi ya. Iya. Dibongkar lagi, dicek oleh pengurus di sini ya. Iya. Oleh pengelola. Ini juga udah ada. Oh iya, ada peta jalurnya juga ada ya. Ya. Peta jalur, juga syarat-syarat dan larangan pendakian Gunung Sumbing, Dukuh Seman, Wonosari. Iya. Nah, itu juga ada jenis Bimawari. Nah, itu tempat pendaftarannya ya. Ya, loketnya. Kita lihat berapa sih tiketnya. Nah, ini ya, ini peta jalur pendakiannya. Ya, Dukuh Seman. Ini juga syarat aturan dan larangan ya. Nah, ini juga alur pendakiannya juga udah ada. Jadi di sini juga ada. Jadi kita bisa lihat alur pendakiannya seperti apa juga ada. Dan struktur organisasinya pun sini udah ada jadinya ya. Ya, dia bilang juga ada lengkap. Skema yang Mawari ini. Ini ada 3 loket ini daftarnya langsung atau gimana sih sebenarnya? Bisa yang mau daki itu daftar dulu, kontak dulu atau bisa langsung ke sini? Online, biasanya Online? Iya. Lewat apa tuh, Mas? IG. Oh, jadi yang mau naik lewat Dukuh Seman ini Ya. bisa kontak IG-nya langsung ya? Iya, langsung. Kontak IG-nya, DM atau gimana? Oke. DM nanti kemudian Kan udah ada nomor itu basecamp. Nah, itu WA. Bisa. IG, WA, bisa. baru nanti Booking. setelah booking baru kesini ya? Ya, baru di sini. Oke, nah kesini. Jadi basecamp tahu kuota yang mau datang itu berapa. Oh, udah ada kuotanya juga ya? Iya. Jadi juga di sini udah ada kuotanya. Berapa sehari kuotanya di sini? 50. Ntar kesini nyerahin apa aja? KTP. KTP aja terus Sama surat sehat. surat sehat. Kemudian nanti setelah itu dapat apa dari sini? Tiket atau apa? Tiket sama formulir ngisi pendakian itu. Ngisi pendakian. Setelah itu nanti dicek. Iya, dicek. Setelah dapat itu? Ngisi formulir, logistik sama peralatan, lalu dicek. Cek lagi sesuaikan. Disesuaikan. Jadi oke, nanti setelah kita isi semua apa yang formulir itu ada apa yang dibawa segala ya. Iya. Nanti dicek lagi kelengkapan pendakiannya termasuk logistik ya. Iya. Kalau nggak lengkap gimana, Mas? suruh melengkapi dulu. Sudah lengkapin dulu. Kalau nggak lengkap, nggak boleh naik. Nggak boleh naik. Nah itu daripada jauh-jauh nggak bisa naik lagi, kedua lengkapin ya. Iya. Di sini ada penyewaan nggak kalau misalnya? Nyediain. Jadi kalau kurang
wajib sewa. Ya, wajib sewa. Nah itu dia. Jadi ini semata-mata demi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan kita semua. Kita lagi dari base camp menuju entry point ya. Nah kalau jalan kaki sampai titik awal pendakian lumayan sejam. Jadi untuk menghemat waktu dan tenaga kita pakai motor. Jadi kalau teman-teman yang mau mendaki di sini sudah tersedia ojeknya ya? Ya sudah. Jadi di base camp udah ada ojek kerja yang sampai pendakian ya. Berapa sekitar berapa? Per kilonya atau Enggak, rupiah aja berapa? oh harganya sekitar 25.000. Oh 25.000 tuh, jadi 25.000 diantar sampai DP pendakian. Luput juga kan? Ya nanti kalau Janjian? ya janjian. Iya. Kayaknya janjian. Kita tinggal kontak ya. Dan kan saya kasih kartu komunitas kan nanti kalau pulangnya bisa kontak sama BSM. Oh ya. Jadi sebenarnya yang pendakian mana kasih baju? Ya, Ada pinjamin ya? pinjemin. Nah itu, jadi yang kelompok pendaki yang mendaki lewat ini sama pengelola juga dipinjamin radio komunikasi. Jadi kalau ada apa-apa mudah menghubungi pengelola ya. Ya. Sampai di sini. Oke, ini titik poin atau entry point pendakian untuk jalur Gunung Sumbing via Kuseman. Gerbangnya. Kalau tulisannya sih Landai Asoy Geboy. Kita buktikan apakah benar Landai Asoy Geboy. Oke. Nah ini gue lagi sama Mas Andi Ronikus nih. Dan dia salah satu yang punya ide-ide sistem tata kelola pendakian ya. Base camp ya. Basecamp pengelola pendakian. Ya, base camp. Jadi sistem tata kelola base camp pengelola pendakian. Jadi Andi ini salah satu otaknya. Otaknya nih. Kalau di Sumbing ini termasuk jalur yang paling ringan Oh ya, dari berbagai jalur yang yang ada di Sumbing ya. yang ada di Sumbing itu. Jadi ini sebenarnya jalur ini merupakan jalur spiritual ya. Yes. Jalur tua juga. Jalur tua. Jadi dahulu itu memang dari penduduk lokal itu kan kalau berziarah ke puncak Sumbing itu lewat sini. Karena salah satunya ada makam Ya, Makukuhan, Tilasan Makukuhan itu ya. Dan mendaki sampai ke puncak Sumbing lewat sini. Di hari-hari besar aja sih. Oh nggak saya Kayak ya. selikuran gitu kan. Ukuran. Puncaknya di malam selikuran itu. Harusnya besok ya. Harusnya besok. Tapi karena pandemi kan jadi dibatasi. Wah ternyata bro, dari entry point atau dari pintu masuk tadi pos 1 cuman 5 menit ya, nggak sampai, malah nggak sampai 5 menit udah sampai pos 1. Nah nih pos 1 nya seperti ini. Mungkin nanti teman-teman pengelola akan lebih merapikan lagi, tapi yang ada sekarang saat ini seperti ini. Oke, kita lanjut dari pos 1. Nah ini nggak jauh dari pintu masuk, direncanakan sebagai areal camping ground. Jadi buat teman-teman yang nggak ingin mendaki nanti bisa menikmati suasana hutan di sini dan melihat pemandangan lembah dari areal sini.
lumayan. Jadi kira-kira setengah jam dari pos 1 kita masuk ke rest area. Jadi di sini pengelola jalur pendakian Sumbing via Duku Semban itu di rest area sudah menyediakan kursi-kursi buat kita beristirahat dulu deh. Pas banget lagi puasa gue, pas lumayan capek, berdiri dulu di sini. Setelah rest area, jalan setapak pakai landai bro. Bonus ya, landai asoy geboy. Ya kan? Tadi tulisannya gitu kan? Nih, kita udah mau sampai di pos 2 ya? Di pos 2. Lumayan trek ya. Treknya sebenarnya landai. Cuman mungkin karena gue lagi puasa ya, jadi agak lumayan ngos-ngosan. Hah? Berasa. Nah, ini trek kita udah mau nyampe di pos 2. Sampai di pos 2. Ini juga pengelola juga sudah untuk trek turun ke bawah ini juga udah dibikin trap ya. Jadi kita juga lebih enak sih, lebih merasa lebih aman. Pos Curug. Jadi sebelum sampai pos 3, dari pos 2 kita rest dulu di pos Curug. Dan Curugnya ke arah bawah. 20 meter. Berapa meter? 20 meter. 20 meter ke arah bawah itu Curugnya. Jadi sumber airnya, jadi kalau mau mendaki ngambil air dari sini juga ya. Iya. Curug apa namanya? Curug pos 2. Masa nggak ada namanya nih? Tidak. Tapi masyarakat nggak punya nama ini. Jadi suaranya udah kedengeran, suara airnya. Itu dia Curugnya, walaupun udah gede, jadi sumber air kita buat mendaki. Air di curug ini kalau musim kemarau seperti ini alirannya memang nggak besar, tapi sebaliknya kalau musim hujan alirannya menjadi lebih besar. Yakin tuh gak ada yang masuk? Ya. Segar bro? Asli segar.
Ini kita masih menuju pos 3. Masih lumayan jauh. Tapi kalau sejauh ini treknya bersih banget. Nol sampah. Ini udah hampir jam 5. Kita masih belum sampai di pos 3. Lagi istirahat. Ini katanya pos ekstra. Ini lumayan. Jadi ternyata lumayan jauh loh dari pos 2 ke pos 3 itu. Dia udah hampir 2 jam belum sampai. Kita lanjut lagi. Nah di jalur ini saya nggak tutup kabut. Sebenarnya di sisi kanan sana hubungan jalur pendakian lewat Cepit. Mana remuk melet? Mana? Ada gandengan. Ini. Ya. Sana lagi. Masih nanjak lagi kita ke pos 3. Puasa kan? Masih tuh. Kita mau buka di pos 3 rencananya. Sampai di pos 3 akhirnya. Ini kita udah sampai di pos 3. Persis jam 5:30 sore. Jadi kita istirahat di sini untuk buka puasa.